Kenalkan, nama saya Tes Ramadan dengan NIM 1233210. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9 matematika fisika, yaitu vektor. Mungkin kita awali saja dengan operasi vektor. Pada operasi vektor adalah besaran yang memiliki nilai magnitudo atau nilai arah berdasarkan arah skala yang dimiliki, misalnya suhu, waktu, atau massa. Yaitu secara umum vektor memiliki koordinat kartesian yang tertulis sebagai fx, fy, dan fz, yaitu seperti garis x, y, dan z, yaitu tiga dimensi kalau misalnya ada vektor, atau yang bisa dibentuk berbasis fi, fy, dan f vektor, yaitu fx i topi plus fy i topi plus f2 k topi, yaitu yang fx, fy ini adalah komponen dasar dari vektor itu sendiri, sedang i, fy, dan z i topi sendiri adalah x itu sendiri, y adalah y, dan z adalah tato. Setiap komponen itu adalah gambaran pada sudut masing-masing, yaitu i, y, dan k topi. Sedang rujukan vektor itu sendiri yaitu r akar dari a pangkat 2 kali b pangkat 2 kurang 2 ab cos 0. Yang mungkin bisa dilihat contoh pada bagian kedua, yaitu pencarian pada titik atau dot produk. Dot produk merupakan operasi yang menghubungkan antara dua vektor, yaitu a atau b, yang menghasilkan akar tunggal atau sekuler. Ini sering digunakan untuk biasa menentukan sudut, ngecek apakah dua vektor terhubung atau tidak, dan menghitung komponen suatu vektor dengan antara lain. Mungkin pada rumus produk itu sendiri yaitu a kali b sama dengan a kali b sama dengan cos theta, yang sama atau yang lebih sebagai itu a topi kali b topi sama dengan af kali bx plus ay plus kali by plus az kali bz. Misalnya kita mempunyai pada bagian ini kita bisa mempunyai yaitu vektor a ini sendiri, yaitu sama dengan 2, 1, 3, sedangkan b sama dengan 1, 4, 0. Pada kita punya dua vektor ini, jadi kita tinggal masukkan saja pada rumus a kali b sama dengan af bx plus z yang tadi, yaitu yang ini x, ini y, ini z, ini x, y, dan z. Jadi kita memasukkan itu saja, yaitu 2 dikali 1 plus 1 dikali 4 plus 3 dikali 0. Kita menunggu hasil yaitu 2, 4, 0 sama dengan 6. Jadi dalam vektor ini yaitu adalah 6. Oke, kita lanjut pada pencarian silang. Cos produk atau pencarian silang itu sendiri yaitu menghasilkan sebuah vektor, yaitu yang terdiri dari arah atau besar sebanding dengan yang memiliki rumus determinan, yaitu a x b sama dengan i dk topi
plus seperti ini. A1, A2, A3, B1, B2, B3 menjadi suatu vektor seperti itu. Mungkin mau kita contohkan seperti A sama dengan salah satunya 1.1.0. B sama dengan 3, 0, 0. Ya, kita hitung determinan dari dua vektor ini, yaitu kita masukin I K sama dengan 1, 1, 0. Ini pada A nya A1, A2, A3 atau AX, AY atau AZ. Terus B nya 3, 0, 0 sama dengan, kita kalikan sama saja, kemudian 1 kali 0 kali 0 apa 0, karena kita cuma memiliki dua vektor, tidak, jadi kalau ini adalah 0. Jadi kita itu kali dikurang 1 kali 0 kurang 0 titik 0 titik 3 per ditopi plus ini di bawah 1 dikali 0 kurang kurang 1 kali 3 kalori, dan kita memiliki hasil yaitu 1 kali 0 jadi yang diketahui dari hidupnya 0, 1 kali 0 1 kali 0, 0, 3, 0, jadi begitu ini juga 0, begitu dikurang 1 kali 0, 0 dikurang 1 kali 3, 3, dari 0 1 nya jadi 3, untuk satu nya sendiri 3. Dan ini hasil dari determinan daripada kalian silang dari dua vektor tersebut, yaitu vektor A dan vektor B, yaitu kontrol sering muncul di momen gaya Lorentz dan rotasi 3 dimensi itu sendiri. Kita mungkin lanjut ke gradian F atau vektor F, yaitu vektor F itu yaitu X di garis itu hampir seperti turunan, yaitu pada fungsi semakna menghasilkan vektor. Mungkin kita contohkan saja langsung. Contoh gradian vektor, yaitu kita mungkin memiliki sini F sama dengan min 2 X pangkat 2 plus 3Y pangkat 2 kali Z pangkat 2. Oke, kita turunkan variasialnya itu, yaitu dari sini itu min 2 X pangkat 2 plus DX plus 3 Y pangkat 2 per D kali 2 Z
pangkat 2 per DZ. Yaitu turunan dari 2 per 2 per 2 itu 4 X plus turunan dari 3Y pangkat 2 yaitu 6 2 ini turun ke depan jadi 2 2 ke 3 6 6Y kali ini hampir sama. Oke. F-nya yaitu 2Z. Dan ini sering digunakan dalam pembelajaran matematika tentang konfigurasi dan analisis garis. Mungkin kita akan jelasin divergensi. Divergensi itu sendiri adalah menunjukkan apakah medan keluar atau masuk. Diferensi adalah tabel yang bekerja pada vektor untuk mengetahui apakah sebuah medan yaitu menyebar keluar, positif atau sumber atau masuk dalam negatif atau slim. Misalnya divergensi itu rumusnya seperti ini. Vektor dikali T sama dengan sama seperti rumus tadi, untuk V sama dengan berarti dx tambah E berarti E berarti Z. Ini X di Z. Pada kali ini mungkin kita contohkan saja pertama, yaitu anggap V sama dengan 6x plus 2x plus 2y. 3x pangkat 2 plus 2x kali z. Oke, mungkin dari sini kita kemudian lihat cari turunannya dulu. Ya, 3 itu yang pertama, 3 x pangkat 2 turunannya yaitu 6x plus 2y yaitu 2y pangkat 2 2x pangkat 2 yaitu 2x y turunannya 2x, sedangkan 2 pangkat 2 z sama dengan ini, jadi 2 2y z itu pangkat 2 z. Dan ini bagi sebuah divergensi yang digunakan hasil dari divergensi. Mungkin yang dari nomor 9 menjelaskan nomor 9 yaitu vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mujahid Bantuan dengan 123320038. Sini saya akan menjelaskan pertemuan 11 yaitu tentang series of today. Kita tuh langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, contoh soal pertama itu adalah
1 X per 1 dikurangi 1 per 1 X dikurangi 1 dikurangi X sama dengan 4 enggak M sama dengan 0 X M sama dengan X sama dengan 0 ditambah X sama 1 ditambah X sama 2 tambah seterusnya sama dengan 1 ditambah X ditambah X sama 1 ditambah X sama 2 tambah seterusnya eksponen X sama dengan sigma X pangkat M per M faktorial sama dengan X0 per 0 faktorial ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dari seterusnya sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, untuk contoh kasus kedua yaitu Y aksen dikurang Y sama dengan 0 Y sama dengan sigma AM kali X dikurang X0 AM sama dengan sigma AM dari X dikurang 0 M sama dengan sigma AM X pangkat M. Y sama dengan A X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Y sama dengan A ditambah 2 A2 X2 tambah 3A 3X pangkat 2 tambah seterusnya. Nah, ini kita substitusikan Y aksen dikurangi Y sama dengan 0 A1 ditambah 2 A2 X 2 ditambah 3 A 3X pangkat 2 tambah seterusnya kurang A0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 1 kali X pangkat 2
A2 X pangkat 2 ditambah seterusnya dengan 0. Nah, ini menghasilkan A1 sama dengan A1 dikurang A0 sama dengan 0. Maka A1 sama dengan A0. Ini untuk bagian ini. Sedangkan yang ini 2 dikurang A1 sama dengan 0. Nah, untuk hasil dari ini adalah 2 A2 sama dengan A1. Jadi A2 sama dengan 1/2 A1, A2 sama dengan A0/2 faktorial. Selanjutnya yang ini 3 A3 dikurang A2 sama dengan 0. 3 A3 sama dengan A2. Maka A3 sama dengan 1/3 A2. A3 sama dengan A0/3 faktorial. Lanjut dengan solusi ODE-nya, yaitu Y sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya sama dengan A0 ditambah A0 faktorial X ditambah A0 X kuadrat per 2 faktorial ditambah A0 X pangkat 3/3 faktorial sama dengan A0 1 ditambah X ditambah X pangkat 2/2 faktorial ditambah X pangkat 3/3 faktorial. Y sama dengan A0 eksponen X. Ini adalah solusi daripada ODE ini. Baik, saya akan menjelaskan kembali untuk pertemuan ke-12, yaitu transformasi Laplace, yang dimana transformasi Laplace adalah transformasi yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan dari diferensial biasa. Sedangkan transformasi Fourier yaitu untuk membuat fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di sini tuh ada rumus dari Fourier. Nah, ini adalah bentuk gelombang dari Fourier, yang dimana ini adalah bentuk dari gelombang cos atau simetrisnya, sedangkan yang ini adalah bentuk gelombang sinnya atau asimetrisnya. Dari sini ada dari Fourier itu berbentuk seperti ini, dari A0 A1 hingga sampai tak hingga. Dan ini adalah fungsi dari rumus dari fungsi dari Fourier, yang dimana itu ada dari nilai awalnya yang ini A0-nya, yang dimana dia untuk A0-nya itu adalah 1/2 pi integral pi fungsi x ax, dan untuk nilai an cos nx itu adalah seperti integral dari pi ke 0 pi
sedangkan Bn sin x-nya yaitu seperti integral mimpi ke sin x fx dx. Nah ini untuk contoh pertamanya yaitu ada gelombang kotak yang ini adalah nilainya. Ini kita mencari nilai min k yang dimana mimpi lebih kecil dari x lebih kecil dari 0 dan juga k lebih kecil dari 0, x lebih kecil dari 0 dan ini lebih kecil dari x. Nah untuk analogi sendiri yaitu seperti 1/2 pi dikali integral minus pi hingga 0 pj dikali dx integral 0 pi dikali k dikali x sama dengan 1/2 pi dikali min kx dibatasi dari pi sampai 0 ditambah dk dibatasi dari 0 ke pi yang sama dengan 1/2 pi dikali 0 dikurang pi ditambah pi dikurang 0 yang hasilnya adalah 1/2 pi dikali 0 sama dengan 0. Nah untuk an nya itu ada 1/pi integral pi hingga 0 min k cos nx dx ditambah integral 0 sampai pi k dikali k cos nx ax. Nah sama dengan seperti min k sin n dikali sin nx per a dari dibatasi pi per pi hingga 0. Nah ditambah k sin nx per n dibatasi 0 hingga pi. Nah ini itu menghasilkan beberapa sin yang pertama itu sin nx sin nx 0 nya itu sama dengan 0, sin nx min pi-nya itu 0, sin n aksennya itu aksen pi-nya itu 0, sin aksennya 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 1/pi dikali 0 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sedangkan untuk Bn nya itu sama dengan 4k per pi 1/1 ditambah 1/3 ditambah 1/5 ditambah seterusnya. Untuk x nya sama dengan a0 ditambah sigma dari an cos nx ditambah bn sin x, atau juga bisa a ditambah sigma 0 cos nx ditambah dn sin nx sama dengan 4k per pi sin x ditambah 1/3 sin 3x ditambah 1/5 sin 5x dan seterusnya. Nah untuk S1 nya itu bisa didapatkan begini, yaitu 4k per pi dan juga sin x per S1, dan untuk S2 nya itu 4k per pi sin x per pi ditambah 1/3 sin 3x sama juga seperti ini. Untuk S3 nya itu sin x per pi ditambah 1/5 sin 5x dan seterusnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fajar Darmawan dengan NIM 124320010. Sini saya akan mempresentasikan tugas matematika fisika pertemuan ke-13. Sini kita membahas tentang fungsi deret, yaitu ada fx dan k, di mana fx sama dengan ab plus ah plus bn plus sampai tak terhingga. Di sini a, ab, an, bn kita coba kita ganti ke cos dan sin. Kemudian selanjutnya yaitu ada transformasi Fourier, yaitu di mana fx f buka kurung w di mana dibagi 2 yaitu fc buka kurung w buka kurung 1
yaitu di mana fx sama dengan h. Di bawahnya yaitu ada fx sama dengan 0, kemudian x lebih besar daripada a berkurung x. Kemudian untuk solusi transfernya yaitu f, di mana f plus w sama dengan akar 2 per pi integral a sampai 0 yaitu ada k cos w dot ax. Kemudian kita menemukan hasilnya yaitu akar 2 per pi k kurung sin aw per w, dan nilai akhirnya yaitu f sin w sama dengan akar 2 per pi integral k sin wx ax, di mana hasilnya itu akar 2 per pi k sama dengan 1 min cos ax per w. Baik, di sini kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu ada integral parsial. Itu di mana fx sama dengan e akar min x kuadrat min. Baik, di sini kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu ada integral parsial. Itu di mana fx sama dengan e pangkat min x. Itu kita cari f cosnya. Yaitu kita lanjut kemudian ada f di dalamnya ada e pangkat min x. Kemudian fc sama dengan w berkurung. Kemudian akar 2 per pi integral dari hingga ke w kemudian f berkurung w cos wx dx. Kemudian ibunya ada akar 2 per pi integral e pangkat x pangkat min x dari cos wx dx. Dan di sini cos wx dx diturunkan menjadi pi kemudian 1 per w sin wx. Untuk f ini yaitu min x pangkat min dx. Kemudian kita hasilkan yaitu akar 2 per pi. Kemudian kita lanjut yaitu ada integral parsial itu dimana integral a dv. Kemudian ada a pi dikurang integral pi du. Kemudian kita ada e pangkat ex 1 per w sin wx dikurang integral 1 per w sin ax berkurung ex pangkat x ax berkurung. Kemudian akar 2 per pi e pangkat min x per 1 plus w kuadrat. Jadi dimana ada min cos ax tambah a sin ax. Kemudian hasil akhirnya yaitu akar 2 per pi akar 2 per pi per 1 plus w. Baik, di sini kita lanjut ke pertemuan 14 yaitu ada persamaan diferensial parsial atau bisa disebut PDE. Kita lanjut ke contohnya yaitu di mana ada dot kuadrat u sama dengan dot t kuadrat. Di mana t kuadrat 2 kuadrat u per 2x kuadrat itu 10 plus dikali gelombang. Itu kemudian ada dot u sama per dot pangkat t. Jadi mana c kuadrat dot kuadrat u per dot x kuadrat. Di mana 10 plus dikali kalor per panas. Itu untuk solusinya sendiri ada u sama dengan c1 u1 plus c2 u2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Itu di mana horizontalnya itu ada sigma f per 0, untuk vertikalnya yaitu ada sigma f dengan f dikali a. Untuk U1 sumbu horizontalnya yaitu sigma f sama dengan 0, itu T1 x dikurang T2 p. Itu dimana T2 cos x dikurang T2 cos p sama dengan t. Itu untuk sumbu e atau sumbu vertikalnya itu dimana T1x dikurang U2 beta b sama dengan m dikali a. Itu dimana ada T1 sin x dikurang T2 sin p sama dengan p delta x 24 per 2t kuadrat. Itu di sini ada plus kuadrat di per 1 sama dengan t sin x per t cos x dikurang t sin b per t cos x
sama dengan P delta X 2 kuadrat U per 2T kuadrat per T. Itu dimana datang X dikurangkan D sama dengan P delta X per T dikali dot kuadrat N sama dengan dot X kuadrat. Kemudian ada dot N per dot Y, X dikurang dot N per dot X, ada X ditambah delta X sama dengan P delta X per T dot kuadrat U per 2F kuadrat. Kemudian kita di sini menemukan 1 per delta X ke kurung dot U per dot X kurung sama dengan T per T. Di sini ada dot kuadrat U per dot T kuadrat. Kemudian ada selanjutnya yaitu dot kuadrat U per dot X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat dan dot kuadrat per dot plus 2. Kemudian hasil akhirnya yaitu dot U kuadrat per dot T kuadrat sama dengan C kuadrat dot kuadrat U per dot X kuadrat. Baik, perkenalkan nama saya Alexon Sebastian Panjaitan dengan tim 124326013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 15 yaitu analisis kompleks dengan persamaan lambda kuadrat dikali blok sama dengan blok xx ditambah blok xy sama dengan 0 sama dengan do kuadrat dikali blok per do kuadrat dikali x kuadrat ditambah do kuadrat dikali blok per do dikali y kuadrat PDB. Kita langsung masuk ke contoh soal aja, mana kita punya soal yang diketahui itu ada plat J diketahui, ada J plat sejajar satu dan dua dengan medan lurus dengan medan lurus 1 dan lurus 2. Maka tentunya ada X1 dan X2 mengenai 1. Ini karena di sini yaitu flux dari sini. Nah, kita menerapkan persamaan umum dari PDE dan PM. Menerapkan persamaan umum PDE di mana kita punya flux dia kali turunan flux aksen sama dengan 0. Dengan bentuk flux aksen 1 sama dengan konstanta A. Untuk fluxnya sendiri itu nilainya A dikali X ditambah B untuk 1/2
A-nya itu konstanta 1 dan B-nya konstanta 2. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan log X itu begini ya, yaitu menjadi 1/2 dikali log 1 dikurang log 2 X ditambah 1/2 dikali log 1 ditambah log 2, dimana ini bisa diturunkan menjadi log min 1 sama dengan X ditambah B. Mana kita punya X itu yaitu A dikali min 1 ditambah B. Nah, kita sudah punya nilai log 1 sama dengan min A ditambah B. Selanjutnya kita akan melakukan substitusi dan eliminasi. Enggak. Jadi kita punya nilai log 1 sama dengan min A ditambah B, dan log 2-nya yaitu A ditambah B. Kita akan melakukan eliminasi dan substitusi, yaitu hasilnya log 1 ditambah log 2 sama dengan ini kan habis, bukan ini habis, sisa 2B. Ini kita pindah ke sini jadi 1/2 log 1 tambah log 2 sama dengan B. Nah, selanjutnya kita tadi punya nilai log 2 itu dengan A ditambah B. Ini kita kan nilai yaitu ini. Sudah kita masukkan aja kembali log 2 sama dengan A ditambah 1/2 log 1 tambah log 2. Log 2 sama dengan A ditambah 1/2 log 1 tambah 1/2 log 2. Maka A yang dipindahkan ke depan menjadi A ditambah 1/2 dikali log 1 ditambah 1/2 log 2 sama dengan 0.
menjadi plus 2 dikurang 1/2 plus 2 kurang 1/2 plus 1. Sama dengan 1/2 plus 2 dikurang 1/2 plus 1. Jadi kita bisa rumuskan hasilnya menjadi A sama dengan 1/2 plus 1 dikurang plus 2.